Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, mengatakan Anies Baswedan tidak akan maju di Pilkada Jawa Barat dengan beragam pertimbangan. Tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp bahwa yang pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa untuk itu, pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat. Dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari. Ya, pemirsa, suasana kantor DPD PDIP Jawa Barat jelang penetapan bakal calon gubernur Jawa Barat terus dipenuhi oleh Satgas PDIP. Bisa Anda lihat pemirsa, Satgas PDIP Jawa Barat mendatangi kantor DPD PDIP Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Kota Bandung, Jawa Barat jelang deklarasi sekaligus hari terakhir pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Dan hingga saat ini PDIP Jawa Barat belum juga memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusungnya oleh Partai Moncong Putih ini. Sempat beredar di media sosial nama Anies Rashid Baswedan akan maju bersama Ono Surono diusung oleh PDIP. Namun Anies telah menyatakan batal maju di Jawa Barat. Selain itu, nama Sandiaga Uno juga sempat muncul sebagai calon gubernur Jawa Barat. Di mana? Dan pemirsa, kita kembali bergabung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi saat ini untuk mengetahui informasi terkini masih terkait dengan calon gubernur yang diusung dari Partai PDI Perjuangan. Satrio, bisa Anda informasikan situasi terkininya di sana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi sampai dengan saat ini? Ya, Naila, saat ini situasi terkini di KPU Provinsi Jawa Barat baru saja bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PKB ini telah selesai melakukan serangkaian pendaftaran dan juga persyaratan yang diserahkan kepada ketua dan juga komisioner KPU Jawa Barat.
usai mereka melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Barat. Dan sebelumnya juga pada siang hari tadi ada paslon dari koalisi PKS, Nasdem, dan juga P3 yaitu Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie. Dan di hari pertama juga ada pasangan calon Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI. Ini artinya tersisa PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum juga kunjung mendaftarkan calon gubernur dan juga wakil gubernurnya ke KPU Provinsi Jawa Barat, di mana di hari terakhir ini KPU Provinsi Jawa Barat akan membuka pendaftaran Bacagub dan Bacagub Jawa Barat hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk PDI Perjuangan sekitar 1 jam lebih, dan memang sebelumnya Anies Baswedan ini santer dikabarkan akan berpasangan dengan Ono Surono dan diusung oleh PDIP. Namun saat ini Anies Baswedan batal untuk maju di dalam Pilgub Jabar. Naila. Baik Satrio, terima kasih untuk informasinya, update langsung laporan Anda dari sana. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa yang membuat Anies Baswedan batal maju di Pilkada Jabar saat ini, kita sudah tersambung dengan juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Selamat malam, Pak Syahrin, bisa dijelaskan lagi Pak, apa penyebab Pak Anies batal mendaftar di Jawa Barat, Pak Syahrin? Ya, baik. Yang tentunya terima kasih pertama disampaikan bahwa atas apresiasi sehingga ada permintaan terkait dengan Anies maju di Jawa Barat. Yang kedua, bahwa memang ada perbedaan antara Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kita tahu bahwa di DKI Jakarta begitu antusias aspirasi warga masyarakat yang meminta Anies untuk maju sebagai calon gubernur. Baik itu dari warga masyarakat yang terrefleksi di dalam survei-survei maupun oleh partai politik. Partai politik kita tahu bahwa dari pimpinan wilayah maupun daerah, sekitar 4 partai politik itu menyampaikan dukungannya ataupun aspirasinya kepada DPP untuk mendukung Anies untuk maju di DKI Jakarta. Bahkan kita tahu sudah ada beberapa DPP atau pimpinan pusat dari partai-partai tersebut yang mencalonkan Anies. Nah, perbedaan di Jawa Barat, kita melihat bahwa memang tidak ada aspirasi yang berkembang seperti itu. Penyampaian dari baik itu dari warga masyarakat, kelompok masyarakat maupun dari partai politik. Nah, tawaran ini kan baru datang dalam ukuran 1 hari, sehingga memang ini menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan kenapa tidak di Jawa Barat. Nah, kurang lebih itulah yang menjadi latar belakang kenapa pilihannya untuk tidak maju di Jawa Barat. Baik, Pak Syahrin, jadi menurut Anda ada perbedaan antara aspirasi dari masyarakat Jawa Barat dengan Jakarta, ini menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukankah Jawa Barat adalah peluang Anies untuk berkontestasi di Pilkada serentak 2024 ini? Bisa dikatakan ini adalah peluang besar Anies untuk di sana? Ya, kalau dilihat dalam konteks taktis politis, bisa jadi kalau sekadar untuk maju sebagai calon. Karena kebetulan partai politik yang meminta tersebut ya memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan. Tapi kan tentunya tidak hanya itu yang menjadi bahan pertimbangan. Artinya bahwa tidak hanya sebagai calon, tapi kan kita melihat bahwa seberapa besar permintaan masyarakat terhadap majunya Anies. Nah, ini memang belum lagi kalau misalnya kita petakan lagi dari sisi sosiologis gitu, preferensi masyarakat. Nah, ini memang belum tergambar sama sekali. Nah, sehingga pilihan untuk tidak maju di Jawa Barat ini menjadi pilihan yang tepat. Karena dengan itu bahwa ya Mas Anies bisa berperan lebih besar lagi dalam konteks yang lain. Kan medan pengabdian itu kan tidak hanya menjadi pemerintah di tingkat daerah, tapi juga ya baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, ya sama-sama terhormatnya ketika kita bisa menjadi penyambung, penyampai atau memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga masyarakat. Baik, Pak Syahrin, tadi Anda juga sempat menyebut ada agenda lain antara Anies dan PDIP. Akan seperti apa agenda-agenda tersebut, Pak? Gini,
Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang sama. Kita tahu bahwa intensitas pertemuan antara Anies dan PDI Perjuangan itu dipertemukan oleh pikiran. Artinya bahwa kita tahu PDI Perjuangan sebagai kekuatan partai politik yang berhaluan, taruhlah kita sebut nasionalisme Bung Karno atau nasionalisme kerakyatan. Nah, sementara Anies dikenal sebagai nasionalis yang religius. Nah, ini kan dua kekuatan besar. Nah, di lain sisi bahwa kita tahu pikiran-pikiran untuk bagaimana mewujudkan Indonesia adil makmur, platform perjuangan PDI Perjuangan, ini relevan dengan apa yang ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat beliau bertugas sebagai gubernur di Jakarta di tahun 2017-2022. Begitu pula pada medan pengabdian yang lain. Nah, sehingga ada kecocokan-kecocokan di situ. Nah, sehingga pada satu fase pertemuan tertentu dengan pimpinan PDI Perjuangan menghadiahi sekitar 10 buku kepada Anies. Ya, di situ buku tentang Bung Karno, pikiran-pikiran Bung Karno, dasar-dasar kebijakan partai, garis partai, dan ini memang menjadi PR yang harus terus dibangun. Nah, sehingga agenda-agenda keselarasan maupun kerjasama politik misalnya, ya tidak hanya tentunya di pilkada ini. Nah, masih banyak agenda lain untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita nasional kita, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini adalah agenda-agenda besar tentunya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies memiliki konsentrasi juga terhadap bagaimana menghadirkan keadilan, kesetaraan, juga terhadap bagaimana rakyat kecil atau sering disebut dengan Mas Anies, kita harus membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, di PDI Perjuangan kita kenal bahwa ya prioritas kepada wong cilik ini menjadi bagian dari prioritas pikiran-pikiran yang nantinya menjadi gagasan yang untuk diwujudkan di dalam program ketika mengemban tugas sebagai pemerintah. Nah, agenda-agenda itu ke depan kan tentunya masih banyak kerjasama politik ini. Nah, sehingga ya tidak hanya pada satu fase pilkada ini saja, tapi tentunya harapannya antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan ada kerjasama ke depan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana harapan para founding fathers. Karena historisnya juga bahwa ya kakek dari Anies Baswedan dan juga orang tua dari Mbak Megawati Soekarno Putra, sama-sama mereka di Badan Pahlawan Nasional yang ikut merumuskan pendirian bangsa ini. Nah, historis, sosiologis, dan juga platform perjuangan ini, nah ini tentunya bisa menjadi agenda bersama yang kemudian ke depan menjadi hal yang bisa diteruskan dalam konteks kerjasama ke depan. Baik, Pak Syahrin, batalnya Anies di Pilgub Jabar ini kan di detik-detik terakhir ya, kabar yang sudah sempat santer beredar ini bahkan sudah 95% katanya PDIP akan mengusung Anies di Pilgub Jabar. Namun pertanyaannya, apakah batalnya Anies di Jabar ini sama seperti Anies batal di DKI kemarin? Masalahnya belum ada titik temu. Tidak, sebenarnya bahwa kalau di Jakarta itu kan memang ranah pengambilan keputusannya kan di DPP, sama sebenarnya dengan yang di Jawa Barat. Hanya saja di Jawa Barat ini kan memang permintaan dari partai dan itu disampaikan sehingga ini juga dipertimbangkan. Jadi tidak ada ketidaksamaan sebenarnya, karena diskusi-diskusi sebelumnya kan sudah sama antara visi, terus dasar-dasar pikiran-pikiran, gagasan-gagasan terhadap politik tata lingkungan, politik pelestarian lingkungan misalnya untuk rakyat ini kan sudah sama. Hanya saja memang di Jawa Barat dari sisi Aniesnya memang tidak ada aspirasi dari warga masyarakat untuk meminta Anies memimpin di Jawa Barat. Tidak ada juga satu partai politik pun sebelum-sebelumnya misalnya aspirasi yang berkembang untuk meminta Anies di Jawa Barat. Jadi memang sangat sulit ketika dalam kondisi tidak ada suara misalnya aspirasi warga masyarakat dari Jawa Barat. Beda dengan di Jakarta. Di Jakarta kita tahu bahwa 44 kecamatan, seluruh kecamatan mendeklarasikan untuk meminta Anies kembali. Nah, begitu pula partai politik mendukung untuk Anies kembali menjadi gubernur untuk menata kembali Jakarta.
Nah, ini yang Baik. oleh Anies dilihat bahwa aspirasi yang seperti ini itu tidak ada. Sehingga ini Iya. tentunya ketika nanti bersedia untuk maju kan banyak hal yang harus diperhitungkan. Nah, inilah yang tentunya menjadi dasar pertimbangan kenapa tidak melanjutkan untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Baik. Berbagai hal menjadi pertimbangan alasan dari Anies Rashid Baswedan tidak jadi maju di Pilgub Jawa Barat dan diusung oleh PDI Perjuangan. Terima kasih untuk konfirmasinya pada kesempatan Breaking News hari ini. Juru bicara Anies Baswedan, Bapak Sahrin Hamid, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.